Rumah itu tampak besar dan megah dari luar, tetapi bagi Wulan, tempat itu tidak lebih dari penjara yang dingin dan sunyi. Ia duduk di lantai dapur, memeras kain pel yang sudah basah oleh air kotor. Wulan baru saja menyelesaikan tugasnya menyikat kamar mandi, tetapi suara lantang dari ruang tamu kembali memanggilnya. "Wulan, apa kau tuli? Cepat bawa tehku ke sini," teriak Bu Ratna, ibunya Riki, dengan nada mencemooh. Wulan menghela napas panjang, menahan tangis yang sudah lama terpendam di dadanya. Ketika Wulan membawa nampan berisi teh ke ruang tamu, ia mendapati Bu Ratna duduk dengan angkuh, menonton televisi. "Lamban sekali, dasar perempuan tidak berguna," cibir Bu Ratna sambil melirik sekilas. Wulan menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Sebelum ia sempat kembali ke dapur, Riki datang. "Kenapa wajahmu seperti itu, Wulan? Malu aku punya istri seperti kamu. Kalau tidak karena kasihan, aku sudah menceraikanmu sejak dulu," kata Riki dengan nada dingin. Kata-kata itu menusuk hati Wulan seperti sembilu. Pernikahan yang dulu ia harapkan penuh cinta kini berubah menjadi mimpi buruk. Di awal, Riki adalah pria yang lembut dan perhatian. Namun, semua berubah setelah mereka menikah. Riki tidak hanya berubah menjadi kasar, tetapi juga memperlihatkan sisi aslinya yang serakah dan sombong. Bersama dengan ibunya, Riki memperlakukan Wulan seperti babu. Pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya, hinaan yang terus mengalir, dan dinginnya sikap Riki menjadi makanan sehari-hari Wulan. Namun, Wulan memilih bertahan. Ia percaya bahwa cinta membutuhkan pengorbanan, meski perlahan ia merasa dirinya mulai kehilangan jati diri. Setiap malam, saat semua orang tertidur, Wulan sering menangis di sudut kamarnya. Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang penderitaannya, bahkan kepada keluarganya sendiri. Ia tidak ingin keluarganya tahu bahwa ia menikah dengan pria yang memperlakukannya seperti sampah. Suatu malam, setelah makan malam yang penuh dengan penghinaan, Wulan mendapati dirinya terduduk di dapur. Di depannya, ada secarik kertas lusuh yang ia gunakan untuk menulis. Ia tidak tahu kenapa, tetapi malam itu ia mulai menuliskan semua perasaannya. Tangannya gemetar saat ia menuliskan kalimat pertama, "Aku ingin pergi, tetapi aku takut." Pagi harinya, Wulan kembali menjalani rutinitasnya. Ia terbangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, tetapi tidak ada ucapan terima kasih dari siapapun. Sebaliknya, Bu Ratna memarahi Wulan karena telur goreng yang dianggap terlalu matang. Riki hanya diam, tidak peduli, seolah Wulan tidak ada di sana. Ketika Wulan mencoba menjelaskan, Riki hanya meliriknya dengan tatapan menghina. "Kamu ini bodoh sekali. Masak telur saja tidak bisa," katanya dingin. Namun, di balik semua derita itu, ada satu rahasia yang tidak diketahui oleh Riki dan Bu Ratna. Wulan bukanlah wanita miskin seperti yang mereka pikirkan. Ia adalah putri tunggal dari keluarga kaya raya yang memiliki jaringan bisnis besar. Wulan memilih menyembunyikan identitasnya karena ingin hidup mandiri dan merasakan cinta yang tulus, bukan karena harta. Di dalam hatinya, Wulan mulai merancang sebuah rencana. Ia tidak akan tinggal diam selamanya. Meski tubuhnya lelah dan hatinya hancur, Wulan berjanji bahwa suatu hari ia akan bangkit. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan lemah seperti yang mereka pikirkan. Malam itu, ketika ia menatap bayangannya di cermin, ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Tunggu saja. Waktuku akan datang." Hari itu hujan deras mengguyur, membuat suasana rumah semakin kelabu. Wulan baru saja selesai mencuci pakaian ketika Riki pulang dalam keadaan mabuk. Bau alkohol memenuhi ruangan, dan langkah Riki yang terhuyung-huyung langsung mengarah ke ruang tamu. Bu Ratna, yang sedang duduk santai, menyambut anaknya dengan senyum puas. "Bagaimana, Riki? Sudah dapat proyek baru?" tanya Bu Ratna dengan nada penuh harap. Namun, Riki hanya tertawa sinis. "Proyek apa, Bu? Semua gagal karena perempuan bodoh ini membawa sial," ucapnya sambil melirik tajam ke arah Wulan yang berdiri di sudut ruangan.
Wulan tertegun. Hatinya semakin hancur mendengar tuduhan yang tidak berdasar itu. Ricky terus mengomel, menyalahkan Wulan atas semua masalah dalam hidupnya. Sejak menikah denganmu, hidupku selalu sial. Kamu itu beban, teriak Ricky sambil membanting botol bir ke lantai. Pecahan kaca berhamburan, membuat Wulan mundur dengan ketakutan. Namun, yang lebih menyakitkan adalah sikap Bu Ratna yang terus membela Ricky. Wulan, kamu dengar itu? Kamu memang membawa sial untuk keluarga ini. Kalau kamu masih punya harga diri, lebih baik kamu pergi dari sini, kata Bu Ratna dengan nada penuh kebencian. Wulan hanya diam, menunduk, dan menahan air matanya yang hampir tumpah. Ia merasa sendirian di dunia ini, tanpa tempat untuk berlindung. Malam itu, Ricky mengajaknya berbicara di kamar. Dengan nada dingin, Ricky mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Ini surat cerai. Aku sudah tidak mau lagi hidup denganmu. Kamu tidak pantas menjadi istriku, katanya tanpa perasaan. Dunia Wulan seakan runtuh seketika. Ia tidak menyangka bahwa orang yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati akan menghancurkan hidupnya dengan begitu mudah. Namun, di balik kesedihan itu, ada perasaan lega yang perlahan muncul. Wulan menyadari bahwa perceraian ini adalah pintu keluar dari neraka yang selama ini ia jalani. Ia menandatangani surat itu tanpa sepatah kata pun, lalu mengemasi barang-barangnya. Ketika ia melangkah keluar dari rumah itu, hujan masih turun deras, seolah ikut menangisi kepergiannya. Tidak ada yang mengantar atau meminta Wulan untuk tinggal. Bahkan, Bu Ratna terlihat puas saat melihat Wulan pergi dengan hanya membawa satu koper kecil. Akhirnya, perempuan itu pergi juga. Sekarang kita bisa hidup tenang, ujar Bu Ratna dengan nada mengejek. Ricky hanya mengangguk, tidak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Wulan berjalan di bawah hujan, tubuhnya basah kuyup, tetapi hatinya mulai merasakan kebebasan. Ia tahu kemana harus pergi. Dengan taksi yang ia panggil, Wulan menuju ke sebuah rumah megah di pinggiran kota, rumah masa kecilnya. Di sana, ia disambut oleh kedua orang tuanya yang langsung memeluknya dengan penuh kasih sayang. Melihat wajah mereka, Wulan tidak bisa lagi menahan tangisnya. Aku kembali, Ma, Pa, ucapnya lirih. Malam itu, di balik kehangatan rumah keluarganya, Wulan mulai menyusun rencana besar. Ia tidak akan membiarkan Ricky dan Bu Ratna terus hidup tanpa rasa penyesalan. Ia akan membuktikan bahwa ia bukan perempuan lemah seperti yang mereka pikirkan. Di dalam kamar mewahnya, Wulan duduk di depan cermin, menatap bayangannya yang penuh tekad. Ini baru permulaan, bisiknya dengan suara penuh keyakinan. Seminggu berlalu sejak Wulan meninggalkan rumah Ricky. Di balik kesunyian hidup barunya, ia mulai memulihkan luka-luka yang selama ini tersembunyi. Namun, Wulan tidak hanya berdiam diri. Dengan bantuan keluarganya, ia kembali memasuki dunia bisnis keluarganya yang selama ini ia tinggalkan. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, langsung menyerahkan kendali salah satu anak perusahaan kepada Wulan. Aku tahu kau terluka, Nak. Tapi jadikan ini kesempatan untuk bangkit. Tunjukkan siapa dirimu sebenarnya, kata sang ayah dengan nada penuh harapan. Wulan menerima tantangan itu dengan tekad yang membara. Ia memulai langkahnya dengan mempelajari laporan keuangan, jaringan bisnis, dan potensi pasar yang selama ini ia abaikan. Ia bekerja tanpa lelah, memimpin timnya dengan karisma yang mengejutkan banyak orang. Dalam waktu singkat, ia berhasil memperluas bisnisnya ke sektor baru yang ternyata bersinggungan langsung dengan perusahaan Ricky. Sementara itu, di sisi lain, kehidupan Ricky mulai goyah. Tanpa Wulan, ia merasa ada sesuatu yang hilang, meski ia tidak mau mengakuinya. Proyek-proyek besar yang ia harapkan mulai gagal satu persatu. Para mitra bisnisnya mundur dengan alasan yang tidak jelas, dan perlahan, bisnis keluarganya mulai kehilangan pijakan. Bu Ratna, yang dulu begitu angkuh, kini mulai merasa cemas. Ada yang aneh, Ricky. Kenapa semua orang menjauhi kita? Tanyanya. Namun,
Ricky hanya menganggap itu kebetulan belaka. Hingga suatu hari, nama Wulan Corporation mulai terdengar di telinga Ricky. Perusahaan baru itu dengan agresif merebut pasar dan mitra bisnisnya. Tidak butuh waktu lama bagi Ricky untuk menyadari bahwa perusahaan itu adalah milik Wulan. Tidak mungkin, itu dia. Gumam Ricky saat melihat sebuah artikel bisnis dengan foto Wulan sebagai CEO baru yang sukses. Hatinya mendidih, bercampur antara kemarahan dan rasa malu. Di saat yang sama, Bu Ratna juga mulai merasa terancam. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Wulan, hanya untuk menemukan fakta mengejutkan, Wulan bukan perempuan miskin seperti yang mereka kira. Jadi selama ini dia menipu kita, teriak Bu Ratna dengan nada panik. Namun, Ricky tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kesombongan dan perlakuan buruk mereka telah membuat mereka kehilangan sosok yang luar biasa. Wulan, di sisi lain, tidak puas hanya dengan melihat Ricky dan ibunya jatuh. Ia ingin memastikan mereka merasakan bagaimana rasanya dihina dan direndahkan. Dalam sebuah pertemuan bisnis yang diatur dengan cerdik, Wulan akhirnya bertemu dengan Ricky untuk pertama kalinya sejak perceraian mereka. Dengan penampilan anggun dan penuh percaya diri, Wulan berjalan masuk ke ruangan itu, membuat semua mata tertuju padanya. Ricky terdiam, tidak percaya melihat perubahan Wulan. Wanita yang dulu ia hina kini berdiri sebagai pemimpin yang dihormati. Wulan tidak membuang waktu. Ia mempresentasikan proposal yang secara halus menghancurkan sisa-sisa harapan Ricky untuk menyelamatkan bisnisnya. Di akhir pertemuan, Wulan menatap Ricky dengan senyum tipis. "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, Ricky. Tanpa semua yang kau lakukan, aku tidak akan pernah sekuat ini," ucapnya dingin sebelum meninggalkan ruangan. Malam itu, Ricky duduk sendirian di kantornya yang hampir kosong. Ia teringat semua hinaan yang ia lontarkan kepada Wulan, semua kesempatan yang ia sia-siakan. Hatinya dipenuhi penyesalan, tetapi semuanya sudah terlambat. Di tempat lain, Wulan berdiri di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang di langit malam. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dan kuat. "Aku telah bangkit," bisiknya pelan, tetapi penuh kemenangan. Hari-hari berlalu, dan bisnis keluarga Ricky semakin tenggelam dalam keterpurukan. Utang menumpuk, aset-aset dijual satu persatu, tetapi tetap tidak mampu menutupi kerugian. Bu Ratna, yang dulu selalu bersikap angkuh, kini terlihat lemah dan putus asa. Ia bahkan menjual perhiasannya untuk bertahan hidup, tetapi hasilnya tidak cukup. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua orang menjauh dari kita? Keluhnya dengan suara gemetar. Namun, Ricky hanya terdiam, hatinya penuh dengan penyesalan yang membebani. Sementara itu, Wulan terus melangkah maju. Ia tidak hanya menguasai pasar yang pernah menjadi milik Ricky, tetapi juga membeli properti dan aset yang dijual oleh keluarga itu. Dengan bantuan tim hukumnya, Wulan memastikan bahwa Ricky dan ibunya kehilangan semua pijakan yang tersisa. Ia melakukannya tanpa amarah, tetapi dengan perhitungan dingin yang mematikan. Puncak kehancuran Ricky terjadi ketika rumah mereka yang megah akhirnya dilelang. Hari itu, Bu Ratna menangis histeris di depan petugas lelang, memohon agar rumahnya tidak diambil. Namun, keputusan sudah final. Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, pembeli rumah itu ternyata adalah Wulan sendiri. Saat Wulan melangkah masuk ke rumah lamanya, Bu Ratna langsung tersentak. Apa kau sengaja melakukan ini?" teriaknya dengan nada penuh kebencian. Wulan hanya tersenyum dingin. "Aku hanya membeli apa yang kalian tinggalkan. Bukankah ini rumah yang pernah kalian suruh aku tinggalkan? Sekarang, rumah ini milikku," jawabnya dengan tenang. Tatapan Wulan membuat Bu Ratna terdiam. Tidak ada lagi hinaan atau cemoohan yang bisa ia lontarkan. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna merasa kecil dan tak berdaya di hadapan Wulan. Ricky, yang menyaksikan semua ini, tidak mampu berkata apa-apa. Ia tahu, ini semua akibat dari perlakuannya sendiri. Ia mencoba mendekati Wulan,
berharap bisa meminta maaf. Wulan, aku salah. Aku mohon, beri aku kesempatan, katanya dengan suara bergetar. Namun, Wulan hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Kesempatan? Kau tidak pernah memberiku kesempatan ketika aku berada di titik terendahku. Kau bahkan tidak melihatku sebagai manusia. Sekarang, rasakan apa yang kau tanam, jawabnya dengan tegas. Wulan tidak hanya membiarkan mereka merasakan kehilangan materi, tetapi juga kehilangan harga diri. Ricky dan Bu Ratna terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hidup mereka berubah total, dari keluarga terpandang menjadi orang biasa yang berjuang untuk bertahan hidup. Setiap kali mereka melihat berita tentang kesuksesan Wulan, rasa malu dan penyesalan menghantui mereka tanpa henti. Namun, Wulan tidak membiarkan dirinya terjebak dalam dendam. Setelah memastikan Ricky dan Bu Ratna menerima pelajaran yang setimpal, ia mulai fokus pada masa depannya. Ia memperluas bisnisnya, membangun relasi yang lebih kuat, dan membuka peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan. Wulan ingin menggunakan kesuksesannya untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain, sesuatu yang ia pelajari dari pengalaman pahitnya. Di suatu malam yang tenang, Wulan kembali berdiri di balkon rumahnya, memandang bintang-bintang yang berkilauan. Ia merasa damai, bebas dari beban masa lalu. Meskipun luka yang pernah ada tidak sepenuhnya hilang, ia tahu bahwa ia telah memenangkan perang terberat dalam hidupnya, perang melawan dirinya sendiri. Aku telah bangkit, dan aku tidak akan pernah jatuh lagi, bisiknya pelan, dengan senyuman penuh kebanggaan. Malam itu dingin dan sunyi. Di rumah kontrakan kecil yang nyaris reot, Ricky duduk termenung di sudut ruangan. Tangannya memegang selembar foto pernikahan lamanya dengan Wulan. Wajah Wulan yang dulu selalu tersenyum kini terasa seperti ejekan untuk dirinya. Ricky memejamkan mata, mencoba menahan rasa sesak yang kian menumpuk. Ia tidak bisa memungkiri bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari kesombongan dan keserakahannya sendiri. Bu Ratna, yang duduk tak jauh darinya, terus meratapi nasib. Kenapa ini terjadi pada kita? Apa salah kita sampai harus hidup seperti ini? Tanyanya dengan suara parau. Namun, Ricky hanya diam. Ia tahu bahwa semua ini bukan karena takdir semata, melainkan karena perlakuan mereka terhadap Wulan. Bu, kita salah, akhirnya Ricky berkata lirih. Kata-kata itu membuat Bu Ratna terdiam, tetapi ia tidak bisa menyangkalnya. Sementara itu, kehidupan Wulan semakin gemilang. Ia diundang menjadi pembicara di berbagai acara bisnis, dikenal sebagai sosok inspiratif yang bangkit dari keterpurukan. Namun, di balik kesuksesannya, ada momen-momen di mana Wulan teringat masa lalunya. Setiap kali ia melihat sesuatu yang mengingatkannya pada Ricky atau rumah lamanya, hatinya sedikit tergetar. Bukan karena rindu, tetapi karena luka itu masih meninggalkan jejak yang samar. Suatu hari, Wulan menerima sebuah undangan tak terduga. Salah satu mantan tetangga Ricky, yang mengetahui apa yang terjadi, mengundangnya ke acara komunitas kecil. Ini kesempatan untuk melihat bagaimana mereka sekarang, kata tetangga itu dengan nada penuh arti. Awalnya Wulan ragu, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk hadir. Di acara itu, ia melihat Ricky dan Bu Ratna dari kejauhan. Keduanya tampak berbeda, wajah mereka yang dulu penuh dengan kesombongan kini tampak lelah dan suram. Ketika mata mereka bertemu, Ricky terlihat terkejut dan malu. Ia ingin mendekati Wulan, tetapi kakinya terasa berat. Ia hanya bisa berdiri di tempatnya, menunduk seperti seorang yang kalah. Namun, Wulan tidak datang untuk menghina mereka. Ia hanya ingin melihat sejauh mana hidup telah mengubah mereka. Ia berjalan mendekati Ricky dengan langkah tenang. "Bagaimana kabarmu, Ricky?" tanyanya dengan nada datar. Ricky terdiam, lalu perlahan berkata, "Aku tidak baik, Wulan. Tapi aku pantas mendapatkan ini semua." Air mata mulai menggenang di matanya. "Aku menyesal. Aku tahu kata maaf tidak cukup, tapi aku benar-benar menyesal." Bu Ratna yang berdiri di belakang Ricky juga tampak gemetar. "Wulan, aku juga minta maaf.
Aku tidak tahu bagaimana lagi untuk memperbaiki semuanya, katanya sambil menundukkan kepala. Namun, Wulan hanya menatap mereka dengan tenang. Maaf, kalian tidak akan mengubah apa yang terjadi. Tapi mungkin ini adalah pelajaran yang paling berharga untuk kalian, jawabnya. Ia tidak berbicara dengan nada marah, hanya dengan kejujuran yang menusuk hati. Ketika Wulan meninggalkan acara itu, ia merasa lebih ringan. Ia tidak membenci mereka lagi, tetapi ia juga tidak akan membiarkan mereka kembali ke dalam hidupnya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah mengajarkannya banyak hal tentang kekuatan, harga diri, dan keberanian untuk melepaskan masa lalu. Saat ia melangkah keluar dari gedung, sinar matahari pagi menyambutnya dengan hangat, seolah memberi pertanda bahwa babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Kehidupan di rumah kontrakan semakin sulit bagi Ricky dan Bu Ratna. Uang mereka hampir habis, dan sisa tabungan yang ada hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Setiap malam, Ricky sering terjaga, duduk di sudut ruangan sambil memikirkan kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Dalam pikirannya, bayangan Wulan terus menghantui, mengingatkannya akan sosok wanita yang dulu ia rendahkan namun kini berdiri jauh di atasnya. Bu Ratna, yang selama ini selalu bergantung pada kemewahan, mulai merasakan beban hidup sederhana. Ia terpaksa bekerja sebagai penjahit kecil-kecilan, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tangannya yang mulai keriput terasa sakit setiap kali ia menjahit kain, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ricky, kapan kita akan keluar dari penderitaan ini? Tanyanya suatu malam dengan nada putus asa. Namun, Ricky hanya menjawab dengan pelan, "Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak tahu lagi apa yang bisa kita lakukan." Sementara itu, Wulan terus melangkah maju. Kesuksesannya semakin diakui, tetapi ia tetap rendah hati. Ia mendirikan yayasan sosial untuk membantu perempuan yang pernah mengalami kekerasan rumah tangga, menjadikan pengalamannya sendiri sebagai motivasi untuk membantu orang lain. Wulan tahu bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi juga memberikan dampak positif bagi dunia. Namun, suatu hari, Wulan menerima kabar yang mengejutkan. Ricky jatuh sakit parah, dan kondisi tubuhnya memburuk dengan cepat. Dokter mengatakan bahwa stres dan gaya hidup buruk selama bertahun-tahun telah merusak kesehatannya. Bu Ratna, yang tak punya uang untuk pengobatan, mencoba mencari bantuan dari teman-teman lama mereka, tetapi semua orang menolak. Dulu mereka menghina orang lain, sekarang mereka butuh bantuan. "Tidak mungkin aku menolong mereka," kata salah satu teman lama mereka. Dalam keputusasaan, Bu Ratna akhirnya memutuskan untuk menemui Wulan. Dengan hati yang berat, ia datang ke kantor Wulan. Saat Wulan melihat wanita tua yang dulunya menghina dan merendahkannya kini berdiri di depannya dengan air mata, ia merasa ada pergulatan di dalam hatinya. "Apa yang membawamu ke sini, Bu Ratna?" tanya Wulan dengan nada datar. Bu Ratna tidak mampu menahan tangisnya. "Wulan, aku tahu aku tidak layak meminta ini, tetapi aku memohon. Ricky sakit parah, dan kami tidak punya apa-apa lagi. Tolong bantu dia," katanya sambil bersujud di lantai. Wulan terdiam, hatinya berperang antara rasa iba dan luka yang masih samar terasa. "Kenapa aku harus membantu seseorang yang menghancurkan hidupku?" tanyanya dingin. Namun, setelah merenung, Wulan akhirnya mengambil keputusan. Ia memberikan bantuan untuk pengobatan Ricky, tetapi dengan syarat. "Aku akan membayar pengobatan Ricky, tapi setelah itu, aku tidak mau lagi melihat kalian mencoba masuk ke hidupku. Aku membantumu bukan karena aku masih peduli, tetapi karena aku tidak ingin menjadi seperti kalian dulu," katanya tegas. Bu Ratna tidak bisa berkata apa-apa selain mengangguk dengan air mata yang terus mengalir. Wulan, meskipun hatinya masih terluka, merasa bahwa memberikan bantuan adalah caranya melepaskan dendam terakhir yang tersisa. Saat ia berjalan keluar dari ruangan itu, ia tahu bahwa ia telah menang, bukan dengan menjatuhkan mereka lebih dalam, tetapi dengan menunjukkan bahwa ia telah menjadi lebih baik daripada mereka. Hari-hari berlalu,
dan Ricky menjalani pengobatan di rumah sakit. Bantuan dari Wulan menjadi satu-satunya alasan ia masih bisa bertahan. Namun, tubuhnya yang melemah membuatnya sering terbaring lemas. Di sela-sela kesakitannya, ia terus teringat momen-momen saat ia memperlakukan Wulan dengan buruk. Setiap kenangan itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. "Aku bodoh, sangat bodoh," gumamnya pelan sambil memandang langit-langit kamar rumah sakit. Bu Ratna, yang kini lebih banyak diam, duduk di samping tempat tidur Ricky. Wajahnya yang dulu penuh kebanggaan kini terlihat layu. "Ricky, kamu harus sembuh. Kita bisa mulai lagi, meskipun dari nol," katanya, meski suaranya terdengar ragu. Namun, Ricky hanya menggeleng lemah. "Aku tidak pantas, Bu. Semua ini karena aku, dan kau," balasnya dengan lirih. Kata-kata itu membuat Bu Ratna menundukkan kepala, akhirnya menyadari bahwa kesombongan mereka telah menghancurkan segalanya. Di sisi lain, Wulan terus melanjutkan hidupnya. Ia sibuk dengan bisnis dan kegiatan sosialnya, tetapi kabar tentang kondisi Ricky terus sampai ke telinganya. Ada bagian kecil dari hatinya yang masih terasa sakit setiap kali mendengar nama Ricky, tetapi ia berusaha mengabaikannya. "Aku sudah selesai dengan masa lalu," gumamnya kepada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hati yang masih terluka. Namun, suatu malam, Wulan menerima telepon dari rumah sakit. Suara di ujung telepon itu terdengar serius. "Bu Wulan, kami hanya ingin memberitahu bahwa kondisi Tuan Ricky semakin memburuk. Jika Anda ingin menemuinya, sebaiknya datang sekarang," kata dokter itu. Wulan terdiam, berusaha memutuskan apa yang harus ia lakukan. Bagian dari dirinya ingin mengabaikan telepon itu, tetapi rasa kemanusiaannya mendorongnya untuk pergi. Ketika Wulan tiba di rumah sakit, ia melihat Bu Ratna duduk di lorong dengan wajah penuh kesedihan. Saat melihat Wulan, Bu Ratna berdiri dan langsung memeluknya. "Terima kasih sudah datang," katanya sambil menangis. Wulan tidak membalas pelukan itu, tetapi ia juga tidak menolaknya. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan masuk ke kamar Ricky. Di dalam kamar, Ricky terbaring dengan wajah pucat. Matanya perlahan membuka ketika ia mendengar suara langkah Wulan. "Wulan, kau datang," katanya dengan suara serak. Wulan berdiri di samping tempat tidurnya, menatap pria yang dulu pernah ia cintai dengan tatapan datar. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja," jawabnya singkat. Ricky mencoba tersenyum, meski terlihat lemah. "Aku tahu aku tidak layak mendapatkan ini. Aku sudah menghancurkanmu, tapi kau tetap menolongku. Terima kasih dan maafkan aku," katanya dengan air mata mengalir. Wulan hanya diam, merasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ia menunduk sejenak, lalu berkata, "Aku sudah memaafkanmu, Ricky. Tapi maaf itu bukan untukmu. Itu untuk diriku sendiri, agar aku bisa melangkah tanpa beban." Beberapa jam kemudian, Ricky menghembuskan napas terakhirnya. Wulan berdiri di lorong rumah sakit, menatap langit malam yang gelap. Meski perpisahan ini penuh dengan luka, Wulan merasa ada beban yang akhirnya terlepas. Ia tahu bahwa hidupnya masih panjang, dan masa lalu tidak lagi membelenggu langkahnya. Dengan hati yang lebih ringan, Wulan melangkah pergi, meninggalkan semua kenangan pahit di belakangnya. Pemakaman Ricky digelar sederhana, jauh dari gemerlap dan keramaian yang dulu selalu mengiringi hidupnya. Hanya beberapa orang yang hadir, termasuk Wulan dan Bu Ratna. Wulan berdiri di kejauhan, tidak ingin mencolok. Ia memandang tanah merah yang menutupi jasad pria yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dalam diam, ia merasa lega. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam. Hanya ada ketenangan yang perlahan menyelimuti hatinya. Bu Ratna, di sisi lain, tampak jauh lebih rapuh. Ia berlutut di samping makam Ricky, menangis tanpa suara. Kehilangan anak semata wayangnya menjadi pukulan yang sangat berat. Setelah pemakaman selesai, Bu Ratna mendekati Wulan. "Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun, tapi terima kasih karena kau datang. Kau lebih baik daripada aku, Wulan."
Aku hanya berharap Ricky tahu itu lebih awal, katanya dengan suara parau. Wulan hanya mengangguk. Aku sudah memilih untuk melepaskan semuanya, Bu. Tapi itu bukan berarti aku akan kembali ke masa lalu. Kehidupan kita berbeda sekarang. Semoga ibu menemukan kedamaian, jawab Wulan dengan tenang sebelum pergi. Kata-kata itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat Bu Ratna merenung panjang tentang kesalahan-kesalahan masa lalu. Hari-hari berlalu, dan kehidupan terus berjalan. Wulan kembali fokus pada pekerjaannya. Ia mengembangkan yayasan sosialnya, membantu lebih banyak perempuan yang mengalami nasib serupa dengannya. Ia menjadi panutan bagi banyak orang, bukan hanya karena kesuksesannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk bangkit dan memaafkan. Media menyebutnya sebagai wanita baja dengan hati emas. Namun, di tengah kesibukannya, Wulan tidak lupa untuk memberikan waktu bagi dirinya sendiri. Ia mulai menikmati hal-hal kecil yang pernah ia lupakan, membaca buku di taman, mengunjungi tempat-tempat baru, dan bahkan mencoba hobi baru seperti melukis. Dalam proses itu, ia menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun. Ia menyadari bahwa hidupnya bukan lagi tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan tentang menjalani hari-harinya dengan penuh makna. Suatu hari, Bu Ratna datang ke Yayasan Wulan. Ia tampak berbeda, lebih sederhana dan tulus. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Wulan. Aku hanya ingin meminta maaf sekali lagi, meski aku tahu itu tidak akan mengubah apapun, katanya dengan suara lirih. Kali ini, Wulan tidak menolaknya. Ia mengajak Bu Ratna duduk dan berbicara dari hati ke hati. Meskipun Wulan tidak pernah melupakan apa yang terjadi, ia memilih untuk melihat sisi manusiawi dari Bu Ratna. Wulan memutuskan untuk memberikan pekerjaan kecil di yayasan untuk Bu Ratna, memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku tidak melakukannya karena dendam sudah hilang sepenuhnya, Bu. Tapi aku percaya, semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk belajar dan berubah, kata Wulan. Keputusan ini bukan karena kelemahan, tetapi karena kekuatannya untuk memilih kedamaian di atas kebencian. Dengan semua yang telah ia lalui, Wulan kini merasa lebih lengkap. Ia telah mengatasi masa lalu yang pahit, membangun kehidupan baru yang penuh arti, dan membuktikan bahwa kebaikan selalu bisa menang, bahkan di tengah penderitaan. Di malam yang tenang, saat ia memandang bintang-bintang di langit, Wulan tersenyum. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan, dengan hati yang telah pulih sepenuhnya.